Pada kali ini kita beri kesempatan untuk Kang Abu Marlo memberikan paparan poin-poin yang tadi disampaikan oleh Buya Syakur. Silakan Kang Abu Marlo. Oke, terima kasih Buya. Wah, ini luar biasa sih siang hari ini. Alhamdulillah punya kesempatan untuk hadir ke Candang Pinggan untuk ketemu Buya yang sudah direncanakan lama sekali, tapi ya baru kali ini diizinkan. Alhamdulillah, hatur nuhun. Siang hari ini saya rasa teman-teman di Zoom, di YouTube juga kita mendapatkan banyak ilmu gitu ya. Dan baru benar-benar menyadari bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang penting untuk kita renungkan gitu. Karena tadi Buya begitu menyampaikan, melontarkan kata bahwa dapat ilmu banyak suka nggak suka, diuji dengan ilmu mulai agak mikir gitu. Diuji dengan ilmu gimana? Dan yang paling jelek buat saya adalah betul tadi ketika Buya mengatakan kegantengan, kecantikan itu ada expirednya. Harta bisa berkurang. Tapi yang namanya ilmu itu adalah suatu yang permanen gitu, dimana nggak mungkin hari ini berilmu besok tiba-tiba jadi nggak tahu apa-apa gitu. Dan itu adalah dalam tanda petik ujian yang baru benar-benar disadari saat barusan bahwa ilmu itu adalah ujian yang sangat besar dan berat sekali. Nah, mungkin saya langsung ke pertanyaan dulu, boleh Kang Afah? Boleh Ya. Jadi pertanyaannya begini Buya. Kalau kita berbicara bahwa ilmu itu adalah ujian, gitu ya, bahwa ilmu itu adalah ujian, ada dua pertanyaan besar sih yang alhamdulillah mungkin ini saat yang tepat untuk saya bertanya. Nomor satu, bagaimana kita menjadikan ilmu ini efektif efisien supaya justru tidak membuat semakin pinter kan bisa jadi korupsi misalnya, semakin pinter bisa jadi menguasai orang lain gitu. Mohon maaf sekali Buya, saya mengalami mendengar juga banyak gitu. Contoh aja. Guru-guru tarikat yang ilmunya tinggi itu terkadang-kadang di tengah-tengah perjalanannya justru dalam tanda petik ada kejadian-kejadian yang tidak nggak enak lah gitu dengan keilmuan yang tinggi, justru malah membelokkan muridnya, dalam tanda petik juga memanfaatkan gitu. Jadi pemanfaatan ilmu itu justru untuk mengcover kehebatannya dia supaya orang jadi nurut gitu intinya. Nah Buya, saya rasa ini menjadi satu fenomena yang penting untuk kita sadari tentang keilmuan itu sendiri. Mohon penjelasannya Buya, hatur nuhun. Ya, saya kira langsung silakan Buya. Ya, memang pada akhirnya kalau kita merujuk dari pendapat-pendapat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ilmu sebagai ilmu itu adalah blank, tidak mendapatkan nilai apapun. Baru bernilai ketika ilmu itu diamalkan. Ya, jadi ilmu yang aplikatif. Ya, jadi bukan hanya efektif tapi ya efektif dan aplikatif, ya artinya diamalkan sendiri. Makanya al ulama al amilun. Jadi ada ulama hanya berilmu saja, tapi ada ulama yang ilmunya diamalkan. Itu. Kesolehan itu adalah ilmu yang diamalkan. Saya kira masing-masing ilmu pengetahuan punya karakter yang berbeda-beda dan dampaknya kepada orang yang berilmunya itu bervariasi. Ilmu pengetahuan seperti ilmu hukum, ilmu fikih itu membuat orang itu suka berdebat dan suka menyalahkan orang lain, mudah bertengkar, ya banyak ngomong dan sebagainya. Itu hawanya. Kalau ilmu kedokteran biasanya lebih banyak orang membuat banyak merenung, banyak diam, dan perilakunya lebih santun daripada ahli hukum loh. Karena membawa watak gitu. Yang orangnya di bidang kesenian, keilmuan, kesusastraan dan sebagainya, itu orangnya sangat menyenangkan, biasanya pribadiannya menyenangkan. Sastra itu orangnya menyenangkan karena dia paham kemanusiaan kok. Ya, kemudian ilmu-ilmu persenjataan juga sifatnya curang gitu. Iya, ada kecurangan. Jadi sifat-sifat ilmu pengetahuan juga akan berbeda-beda semuanya, dan tidak bisa kita menjawabnya bagaimana supaya ilmu itu efektif, ya yang tadi, yaitu tergantung pada ilmunya. Tapi yang penting adalah bagaimana kita mengamalkan satu ilmu sebagai janji oleh Allah bahwa ketika ilmu yang kita dapatkan kita amalkan,
maka Allah akan menambahkan ilmu yang baru lagi kepada kita. Kalau kita tidak amalkan, ya Allah tidak nambah. Ilmu-ilmu tarekat, ilmu-ilmu ma'rifat semacam itu, kalau kita belum mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, jangan berharap Allah akan menambahkan ilmu yang baru. Seperti Kang Abu Marlo, saya kasih hidangan. Bagaimana saya namun yang belum dimakan? Makan aja dulu. Mau nambah nggak? Nah, namanya ada. Nah itu dah. Kalau ilmu pasti nambah. Nggak ada orang yang merasa cukup dengan ilmu. Ilmu itu lebih haus, lebih banyak, lebih haus gitu. Ya, sehingga ketika saya sendiri juga sering dalam berkelakar ya Kang Beno ya. Jadi orang tuh bagaimanapun ilmu itu bukan sekolah yang menentukan, tapi semua otodidak kok. Ya, sekolah tidak membuat orang jadi pandai kok. Pandai adalah otodidak. Orang itu belajar sendiri, bukan sekolahnya. Ya, sehingga rajin baca buku dan sebagainya. Tetapi untuk saya katakan Kang Beno, kalau saya mah baca buku ini bukan belajar dengan dasar niat cari ilmu, enggak. Saya mah hanya menyalurkan hobi aja. Karena hobi, bukan niat cari ilmu gitu. Nah, disitulah makanya selanjutnya orang-orang yang berilmu seperti tarekat, mursyid dan sebagainya itu seringkali terjadi menipu murid-muridnya, ngebohongin, menggandakan uang dan sebagainya, bahkan sampai kasus-kasus bersifatnya seks ya, sampai kepada pemerkosaan dan sebagainya. Ya ini kan berarti mursyid palsu. Pasti itu mursyid palsu, Anda salah milih. Ya karena masalahnya kan saya sendiri, saya bukan katanya ya, saya juga mengalami hal yang sama ketika pada mungkin ya menjelang usia 40 tahun, jadi ceritanya 35 tahun yang lalu lah cerita. Juga saya mengalami semacam itu, mencari mursyid-mursyid itu bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia lah. Sampai masuk hutan, keluar hutan, ke hutan Turki, hutan Aljazair, mencari orang-orang sakti dan sebagainya, itu semacam itu. Dan penghujungnya apa ya, main-main aja kok. Nah, saya menemukan orang yang benar-benar benar, dia orang benar tuh di Tunisia lama, di Tunisia yang lama, artinya di kota lamanya ya, downtownnya di situ. Namanya Syekh Mustafa. Setelah saya deteksi dia memang dia orang benar, akhirnya saya datang, saya minta tolong Syekh ajarkan saya apa yang telah Allah berikan kepadamu. Dia bilang nggak usah sekarang, ntar aja besok deh katanya. Oke, hari Minggu jatuhnya. Jam 10 pagi saya datang, menggedor pintu rumahnya, nggak ada yang buka. Kata tetangganya sudah meninggal dunia. Saya bilang pengecut loh, melarikan diri kan. Malah justru kalau orang yang sebenarnya itu muslim itu tidak pernah memproklamirkan dirinya, tidak pernah mengiklankan. Malah justru mursyid itu yang mencari murid, bukan murid mencari mursyid. Itu tugas mursyid, mencari anak-anak yang punya bakat dan punya minat. Sama kita mencari anak-anak tilawah Al-Quran itu di desa-desa itu, mencari anak yang berbakat, yang suaranya bagus dan sebagainya, kita latih setiap hari supaya bisa menjadi juara lah kan begitu. Jadi mursyid sendiri juga itu yang mencari murid yang baik, yang berbakat. Cuma berbakat saja nggak berminat nggak jadi. Berminat saja nggak ada bakatnya nggak jadi juga. Kedua-duanya itu menjadi tugas seorang mursyid gitu. Dan pasti bahwa mursyid tidak akan minta apapun kepada Anda. Itu cirinya. Kalau masih minta uang itu bohong, tinggalin aja dah. Palsu.
Apalagi menggandakan uang ya, bohong masa mau digandakan. Oke. Gitu. Karena bagaimanapun bahasanya sama, setiap nabi, setiap rasul, setiap wali yang ada di dunia bahasanya sama, yaitu begini, wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku tidak minta upah dari kamu, upahku semuanya yang menanggung adalah Allah semuanya. Terima kasih gitu. Tapi Buya mursyidnya emang nggak minta, manajernya yang minta Buya. Baik. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.